Tapi nggak boleh marah nih, Bah. Nggak boleh marah. Abah Faisal kan lulusan ini, Bah, C19, COVID-19. Ini, Bah. Kok tahu. Ya karena ada di Facebook. Oh, iya, Abah Faisal saya upload ya. lulus, sudah di wisuda. Jangan balik lagi katanya. Amin. Iya. Nah, ini awal muasalnya gimana sih, Bah? Kok sampai terpapar, sampai ngamar di rumah sakit, Bah? Iya. Sebenarnya kalau menurut saya setiap individu, setiap orang, baik yang ada di Bangkalan, di Surabaya, dimanapun, menurut saya itu sudah terkena COVID semua, menurut saya. Karena apa? Karena saya sendiri itu, adik saya kan terpapar ya, adik saya dokter, dokter Fauzan, kan terpapar duluan itu. Saya yang ngeladenin, tapi saya kok merasa loh, saya padahal ngeladenin adik saya, tapi kok saya masih sehat ya, enak, berarti saya kebal dari COVID, gitu perasaan saya awalnya. Awalnya imunnya kuat nih ceritanya. Iya, berarti saya kuat. Setelah lama, saya kecapean, berarti dicapek itu iya, mungkin imun itu langsung kena saya. Mungkin Abah selain capek ada ya namanya kepala ya, banyak yang harus dipikirkan. Jadi menurut saya Mas Yan, karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui itu, setiap individu itu pasti ada, menurut saya ini ya, menurut saya ada COVID semua, terkena COVID. Tapi COVID yang mau menyerang itu nunggu orang itu capek, nunggu orang itu drop. Ketika imun turun, lemah, langsung serang itu. Jadi gitu. kalau selama sampean ini jaga stamina, berjemur, olahraga gitu, jangan sampai imunnya turun, insya Allah sampean akan kuat. Ketika sampean itu ngedrop, banyak pikiran, terus capek fisik sama pikiran ya, langsung terserang sampean. Betul. Gitu. Nah, itu awal mulanya Abah rasanya gimana? Langsung sesak atau gimana deh, Pak? Ini buat edukatif buat teman-teman. Kali aja teman-teman mengalami hal yang sama, sehingga mereka bisa mengantisipasi. Ya. Jadi awalnya itu saya panas, langsung panas loh. Kok panas nih? Kayak meriang dulu, Pak ya? Panas saya itu dicek suhu itu sampai 38 kalau nggak salah. 38 sampai panas. Terus kirain panas biasa, dikerokin, dipijitin, agak enak. Terus ini Mas Yan, apa itu nama gris-gris itu bahasa Indonesianya apa? Ya, meriang. Meriang, ya betul. Meriang. Kepala dinas kata. Meriang Mas Yan, meriang. Jadi kena AC itu nggak bisa, kedinginan, batuk. Ini kok kayak COVID ini. Akhirnya saya lawan. Kok bisa menyatakan kok kan meriang, kemudian batuk, kedinginan, kok Abah banyak ini COVID. Ini Abah karena setelah kita lihat orang-orang yang sudah kena COVID seperti itu gejala-gejalanya. Penciuman Mbak dengan rasa? Penciuman masih enak, masih normal masih ya? Bisa. Saya langsung ambil minyak kayu putih itu masih bisa, masih bisa. Terus saya masih bertahan, nelpon adik saya yang dokter itu, minta obat. Yowes minum obat dulu, Malam-malam saya nggak bisa tidur Mas Yan. Karena sesak atau? Bukan karena sesak, takut, langsung panik. Panik, gelisah terus. Ini paniknya ini yang tambah parah saya. Yang bikin tambah parah. Memperparah keadaan ini. Jadi panik. Nggak bisa tidur, lelap, terus badan itu kayak habis dipukulin orang banyak itu loh Mas Yan. Nggak punya tenaga sama sekali. Lemes gitu. Bukan lemes, kalau lemes sih biasa. Lemes ini, Bang. Lemes. Jadi saya duduk nggak enak, tidur nggak enak, gini nggak enak, gitu nggak enak, pokoknya serba nggak enak. Serba nggak enak. Jadi karena takut, panik, gelisah, saya walaupun sakit-sakit, sholat saya Mas Yan. Sholat terus saya. Tambah khusyuk. Sholatnya sholat taubatan nasuhat. Walaupun sakit, sholat terus Mas Yan. Akhirnya
sampai ini saya bertahan di rumah itu sampai 3 hari Mas Yan. Oh 3 hari. Tidak mau ke rumah sakit karena takut saya. Mau ke rumah sakit tuh takut. Jelas di covidin nanti. Bukan di covidin. Gitu. Kalau covid udah pasti covid. Melihat suasana rumah sakit tuh tambah panik Mas Yan. Tambah stres nanti ya. Apalagi rumah sakit penuh semua di Surabaya tuh penuh semua. Nah akhirnya memutuskan 3 hari dan memutuskan untuk ke rumah sakit tuh gimana Pak? Karena sudah nggak kuat. Maksudnya nggak kuat gitu. Itu sama adik saya tuh kurang ajar, ditakut-takutin saya. Coba dokter Fauzan. Iya. Mentang-mentang kamu itu kalau tetap di rumah, awas kamu itu nyawa ini taruhannya kayak gitu. Malah dibikin tegang ya dokter Fauzan. Kamu itu gimana deh, saya tambah panik ini. Wah kamu itu jangan ngeyel, jangan di rumah terus. Nanti kalau sudah parah dibawa ke rumah sakit nggak bisa gitu. Kalau sudah sesek parah, katanya saturasi ini apa oksigennya parah turun sampai di bawah 80 itu. Katanya walaupun dibawa ke rumah sakit ya wassalam ya. Bukan wassalam, apa itu kemungkinannya 50-50 gitu Mas ya. Oh 50-50 iya, semuanya. Iya. Nah, akhirnya Abah memutuskan untuk ke rumah sakit. Iya, dipaksakan ke rumah sakit. Saya keliling Surabaya, Siliwam, terus PHC, penuh semua. Ini Abah masih nyari waktu itu? Iya. Masih nyari rumah sakit? Nyari rumah sakit gitu. Oh. Akhirnya saya memutuskan untuk di Bangkalan. Di Bangkalan walaupun masih antri, kamarnya tidak langsung dapat, masih di IGD itu. Ini sekelas kepala dinas masih suruh ngantri? Nah, ya nggak apa-apa. Kita kan pelayanan, gitu. Semua pelayanan. Jadi tidak ada kepala dinas harus gini. Oh gitu. Nah ini informasi bagus. Padahal saya mancing barusan. Kepala dinas pun suruh ngantri. Iya, kalau bahkan jadi, kamar saya itu masih nggak ada AC-nya. Jadi nggak ada prioritas di sini ya? Ada. Oh, kalau COVID ini nggak ada prioritas Mas Yan. Walaupun punya uang banyak minta kamar VIP nggak bisa Mas Yan. Full semua sudah ya? Iya Mas Yan. Gitu. Akhirnya Abah berapa hari tuh di rumah sakit Bah? Saya di rumah sakit itu 1 minggu. Nggak sampai merasa sesak atau gimana Bah waktu itu? Ya nafas pendek itu Mas Yan. Oh nafas pendek. Iya. Jadi gitu nafas pendek. Kalau nafas panjang tuh langsung batuk Mas Yan. Oh gitu. Iya. Kalau nafas panjang langsung batuk gitu. Jadi ngomong itu kalau ngomong terlalu bersemangat batuk Mas Yan. Ini Bah, apa ya? Boleh nggak disampaikan ke teman-teman jika merasakan apa yang dirasakan Abah ini, kiat-kiatnya gimana kok Abah bisa sembuh? Ya. Ini loh kan, ini boleh dikatakan kalau napas sudah sesak ini kan apa ya? Maaf Bah, sudah kayaknya mau ditawar ini. Ya. ini Abah kan sampai lulus nih gimana? Alhamdulillah ini Bah. Jadi buat teman-teman yang punya gejala-gejala seperti apa yang saya sampaikan barusan, jangan takut, langsung ke rumah sakit aja. Karena kalau takut terus diem di rumah, kecuali gejalanya tidak begitu parah ya. Kecuali nggak ada sesaknya, kehilangan cuma bau sama ini nggak apa-apa. Masih bisa isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau sudah sesak, jangan ditunda-tunda ke rumah sakit. Gitu. Terus jangan panik Mas Yan. Nyantai aja ya. Nyantai, jangan panik, langsung ke rumah sakit, insya Allah selamat. Walaupun di rumah sakit lihat yang gini-gini iya pokoknya gimana caranya menenangkan diri sendiri? Menenangkan diri ya lihat YouTube itu Mas. Oh, lihat karapan sapi lah. Jangan liatin yang jangan. Oh gitu. Iya lihat HP itu harus dicas terus, menghibur, lihat video-video yang bikin kita seneng gitu. Oke. Ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, pertanyaan terakhir Mbak. Waktu di rumah sakit Abah sering nonton apa sih Mbak? Waktu di rumah sakit, terus terang, saya nonton film Mas Yan. Oh gitu. Iya, film di Netflix itu. Oh, saya pikir film orang miskin. Film orang miskin tuh yang nggak pakai baju tuh Pak. Enggak. Oh gitu. Ya, jadi melihat nonton film untuk menghibur gitu ya. Ya, nonton film untuk menghibur. Jangan lihat grup-grup yang isinya yang itu salah semua itu. Tambah panik ya Pak ya kalau lihat nonton kayak gitu. Jadi tetap semangat. Pokoknya pikiran negatif tuh buang semua, langsung sampean tenangkan pikiran, langsung ke rumah sakit. Kalau bisa itu dulu untuk tahapan awal. Jeruk nipis tuh Mas Yan. Oh, untuk vitamin, untuk ini apa? Jeruk nipis itu untuk ini Mas Yan, untuk COVID-nya. COVID itu langsung. Jeruk nipis atau lemon. Enggak, maksud saya pernah dijadikan jus atau kita langsung langsung gini enggak apa-apa Mas Yan. Oh gitu. Ya seperti videonya sampean itu.
Yang saya nonton sampai selesai. Ketawa itu saya. Yang dengan anak saya. Iya, dengan anak sampean itu. Oh, ternyata video saya itu bermanfaat. Iya, itu bermanfaat itu. Jadi jeruk nipis diginiin, terus kalau bisa air panas, air hangat. Jeruk nipis atau melo dikasih madu sama ini. Kalau ada tambahan gula atau gimana? Jangan ya? Jangan dulu. Untuk batuknya. Iya, batuknya benar-benar manis. Iya. Jadi untuk pemanisnya mungkin diganti dengan madu atau gula Jawa. Gula Jawa ya, merah itu betul. Oh gitu. Jadi selama di rumah sakit Abah mengkonsumsi perasan jeruk nipis ya? Jeruk nipis atau lemon tadi. Itu sangat ini cepet saya biasanya orang itu di rumah sakit itu 14 hari Mas Yan. Oh, saya tuh cuma satu minggu walaupun saya belum ini karena saya kasihan banyak yang antri itu Mas Yan di GD itu walaupun saya belum juga nggak asik juga lama-lama di rumah sakit. belum ini saya yang keluar tuh belum negatif saya Mas Yan, masih positif cuma karena badan sudah sehat saya isoman aja gitu. Oh dilanjutkan di rumah biar tempat sampean digantikan dengan orang yang lebih membutuhkan. Ya, gitu jadi diizinkan oleh dokter ya malah dianjurkan tapi tetap bawa obatnya segini Mas Yan, bawa obat ke rumah itu. Banyak juga obat. Oke. Tapi alhamdulillah Abah Faisal sudah sehat ya Pak ya. Sudah lulus sih Pak ya. Alhamdulillah. Jangan balik lagi Pak, jangan kuliah lagi Pak. Saya pun juga nggak mau kuliah. Oke Abah, itu informasi dari Abah Faisal. Tadi kan biasanya informasi dari teman-teman jeruk nipis biasanya kan ditaruh di mana di gelas ya Pak ya. Iya, di gelas. Untuk Abah Faisal ternyata ada tipsnya yaitu sering langsung mengunyah atau meneteskan jeruk nipis atau jeruk lemon ke mulut kita ya Pak ya? Iya betul. Kemudian jangan kalaupun dicampur ke dalam air hangat jangan menggunakan ini jangan tambahin gula pasir karena akan menambah batuk nantinya. Iya, boleh diganti dengan gula merah atau gula Jawa atau madu. Betul. Tapi jangan yang madu yang satunya, Bang. Marah. Kalau yang madu itu bahaya itu. Sambil ngomong madu-madu lihat saya terus. Aduh, nyentil terus dari tadi kabar. Oke, Bang, terima kasih atas waktunya, Bang. Semoga terus sehat dan teman-teman juga terus sehat. Jaga kesehatan buat teman-teman semuanya, kesehatan, protokol kesehatan. Betul. Terus dikumandangkan ke semuanya. Itu jadi tetap pakai masker iya, jauhi kerumunan gitu Pak ya. Cuci tangan terus hand sanitizer. Jadi kami harapkan teman-teman semuanya, terutama para pemirsanya Mas Yan ini. Ini Mas Yan, kebiasaan COVID ini terus dilakukan Mas Yan, seperti berjemur walaupun sampean sehat Mas Yan. Tiap pagi jam 9 sampai jam 10 itu berjemur. Jadi kalau semua orang itu berjemur walaupun sampean nggak ada gejala, berjemur aja. Berjemur pakai masker. Jadi bawa hand sanitizer itu walaupun misalnya sampean mau ke tahlilan kan sekarang banyak orang meninggal. Ya, betul. Sampean itu gini terus kan salaman. Kan orang Madura kan enggak enak Mas Yan. Iya. Sebuah tradisi ini. Iya, terutama yang tuan rumah itu salaman sama berapa orang itu, ratusan bahkan sampai ribuan kan. Benar. Jadi harus kalau bisa tuan rumahnya itu menyiapkan hand sanitizer bagikan ke para undangan. Iya, undangan gini kan semua. Gitu. Kan kita jaga semua. Mereka kan datang pengen doain malah kena COVID kan kena COVID, enak. Betul. Jadi kami harapkan semua pemirsa itu kebiasaan COVID ini terus dilakukan. Seperti berjemur, bawa hand sanitizer itu semprot-semprot terus pakai masker. Nah itu terus dilakukan walaupun sudah sehat Mas Yan. Iya. Untuk yang pertama biar tidak tertular lagi, kemudian tidak menularkan. Terus vaksin ini jangan lupa. Sampean kalau sudah divaksin, walaupun kena COVID, ya saya kan sudah divaksin, Mas Yan. Oh, Abah nih sudah divaksin? 2 kali saya divaksin. Berarti bukan jaminan dong? Bukan jaminan, bukan. Gini, kalau sudah kena vaksin, Mas Yan, kalau sudah divaksin, walaupun kena COVID, insya Allah tidak akan sesak. Tidak separah ya? Tidak sesak, tidak parah. Benar. Jadi kalau sudah divaksin itu kebanyakan yang sudah divaksin itu tidak sampai sesak parah, Mas Yan. Jadi yang tidak divaksin biasanya sesak itu. Oh ya benar. Yang belum divaksin itu kena COVID sesak.
Jadi Abah sebelum kena COVID, Abah sudah vaksin padahal sudah ya? Sudah vaksin, tapi tidak menjamin, cuman bisa mengurangi resiko. Wah, betul. Mengurangi resiko betul untuk kalimat itu. Gitu. Iya betul Mas ya. Jadi kami harapkan teman-teman yang belum divaksin segera divaksin. Oh gitu. Segera divaksin. Nah ini teman-teman ya. Ya. Ini anjuran sebenarnya juga ada edukasi dari Bapak Haji Faisal. Selaku Kadis Budpar di Kabupaten Bangkalan ini menghimbau kepada teman-teman seperti yang disampaikan tadi dan juga beliau sudah memberikan tips-tipsnya gimana lulus dengan baik Universitas C19. Ya oke Bah, semoga Abah dan keluarga terus sehat dan juga teman-teman yang lagi nonton tetap semangat, tetap sehat, hilangkan pemikiran negatif, selalu berpikir yang positif saja. Oke, terima kasih Abah. Ya. Salamannya begini Mbah? Sama. Saya sudah negatif apa belum? Saya belum tahu, Bah. Oh, jangan kabur, Bah. Dari tadi nak ngomong. Tapi alhamdulillah insya Allah saya tersehat, Bah. Iya. Bercanda. Kalau saya mukul berkali-kali belum roboh, pukulannya apa langsung mental yang kena saya. Hancur, res. Langsung mental, res. Oke, Bah, terima kasih banyak, Bah, atas waktunya. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, semoga terus sehat, bisa keluarga juga selalu sehat, dan juga teman-teman yang lagi nonton di channel YouTube yang Blue 78 juga selalu sehat juga, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Jaga imun dan jaga iman. Thank you for watching my channel. Jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You dadah, you bye-bye.